Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, pernahkah Anda merasa berat dalam urusan rezeki, seolah pintu-pintu tertutup dan hati pun gelisah tanpa arah? Tahukah Anda, ada satu amalan singkat, hanya 2 rakaat sebelum subuh, dan satu zikir yang nilainya lebih besar dari seluruh dunia. Dan inilah yang sering kita lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan serta salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga hari ini Allah lapangkan rizki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa berat dalam urusan rezeki? Mungkin saja ada amalan yang belum Anda ketahui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bacaan zikir yang dibaca setelah sholat qobliyah subuh, agar rezeki mengalir sekaligus dosa terhapus, yang mana zikir ini insya Allah mustajab karena langsung dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bangun di waktu subuh lalu menambahkan 2 rakaat sebelum subuh? 2 rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini bukan perkataan saya, tapi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lewatkan pembahasan kali ini, karena di akhir nanti Anda akan memahami kenapa 2 rakaat ini bisa mengubah hidup Anda. Insya Allah, sholat sunnah qobliyah subuh adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh fardu. Ini bukan sholat biasa, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika di rumah maupun dalam safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1090 dan hadis riwayat Muslim nomor 724. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, Al-Fajri khairun minat dunya, yang artinya 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bayangkan sahabatku, jika kita ditawari seluruh dunia, harta, kendaraan, ketenaran, kekuasaan, semua itu tidak ada artinya dibandingkan 2 rakaat ini. Kenapa? Karena dunia itu sementara, sedangkan pahala bekal selama-lamanya. Coba kita renungkan, kita bekerja 8 jam sehari demi gaji bulanan, tapi ada amalan hanya 2 rakaat, mungkin 3 menit saja, yang nilainya lebih dari seluruh kekayaan dunia. Kalau kita tahu nilai emas, pasti kita cari. Kalau kita tahu nilai sholat ini, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Dan bukan hanya itu, malaikat pun mendoakan orang yang duduk berzikir setelah subuh. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menulis doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah keistimewaan sholat qobliyah subuh untuk mendapatkan hidup agar rizki mengalir dan dosa-dosa kita diampuni. Maka sekarang kita akan membahas sebuah zikir yang sangat mustajab. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang ibu janda di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Hidup dengan 2 anak, tidak punya pekerjaan tetap, hanya menjahit kecil-kecilan. Hidupnya penuh dengan kekurangan dan sering merasa terpuruk. Suatu malam ia mendengar kajian dari sebuah radio tua tentang sebuah zikir mustajab. Ia menuliskannya di sebuah kertas kecil dan menempelkannya di dekat tempat tidurnya. Sejak saat itu, setiap pagi dan sore, ia tidak pernah lupa membaca zikir itu sambil meneteskan air mata. Ia yakin Allah melihat dan Allah pasti menolong. Beberapa bulan kemudian, tanpa disangka, seorang pelanggan membantunya mempromosikan jasa menjahitnya. Pesanan mulai berdatangan dari berbagai kota. Anaknya pun bisa sekolah tanpa kekurangan biaya. Saat ditanya rahasianya, ia hanya berkata, setiap pagi saya minta ampun dan percaya Allah pasti buka jalan. Sahabatku, zikir inilah yang ia amalkan, yaitu syahidul istighfar. Adapun bacaannya, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa abdunka wa ala dika wa kaubika minar ma'akafir anta, yang artinya, ya Allah, engkau adalah Robku, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku berpegang pada janjimu. Semampuku aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Adapun cara mengamalkannya, dibaca pada pagi hari setelah sholat qobliyah subuh, atau sebelum waktu pagi berakhir, dibaca 1-3 kali dengan hati yang hadir dan penuh harap ampunan Allah. Kemudian dibaca juga di sore hari setelah asar hingga menjelang maghrib sebanyak 1-3 kali. Bisa ditempelkan di tempat tidur, di kaca atau di handphone agar tidak lupa. Dan yang paling penting adalah tetaplah istiqomah. Adapun keutamaannya, yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mengucapkannya di sore hari dengan yakin lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Lalu yang kedua, membuka pintu rizki sebagaimana firman Allah, fakulu istaghfiru akum innahu ana ghafar, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat
memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Yang ketiga, menenangkan hati. Banyak ulama dan orang soleh mengamalkan zikir ini saat hati gelisah, saat hidup terasa sempit. Sahabatku yang dirahmati Allah, ibadah bukan hanya tentang banyaknya gerakan, tapi tentang nilainya di sisi Allah. 2 rakaat sebelum subuh ini nilainya tak tertandingi. Maka mulailah besok, bangun lebih awal, ambil wudhu, dan hadapkan diri kepada Allah. Mungkin sederhana di dunia, namun bisa menjadi penentu rizkimu, ketenanganmu, dan cahaya di kuburmu. Hidup ini terlalu singkat untuk berlalu tanpa ampunan. Satu zikir, satu keyakinan bisa menjadi pembeda. Istighfar bukan sekedar lafaz, ia adalah pengakuan, penyerahan, dan harapan. Jika hari ini kita masih bernafas, maka itu adalah kesempatan untuk membersihkan dosa, membuka rizki, dan menyiapkan kepulangan yang indah. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lapang. Bisa jadi 2 menit membaca zikir ini menjadi amal terbaik di akhir hidup kita. Dan jangan remehkan 2 rakaat ini. Bisa jadi itulah amalan terbaik kita di hadapan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.